Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir kritis bagian 2. Masa depan. Dalam Islam, masa depan yang dimaksud bukan sekedar masa depan di dunia, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu di akhirat. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan di akhirat. Maksudnya, jika kita sudah mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehat. Rasulullah SAW bersabda, artinya dari Abu Ya'la yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau berkata hadis hasan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara, yaitu apa yang kalian tunggu selain kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal. Maka ia adalah seburuk-buruk makhluk yang dinantikan, ataukah kiamat. Padahal hari kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya serta yang terpahit dideritanya. Jadi, berpikir kritis dalam pandangan Rasulullah SAW dalam 2 hadis di atas adalah mengumpulkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya untuk kehidupan pasca kematian, yaitu akhirat. Karena dunia tempat menanam dan akhirat memetik hasil, yaitu panen. Oleh karena itu, jika kita ingin memetik hasil di akhirat, jangan lupa bercocok tanam di dunia dengan benih-benih yang unggul, yaitu amal-amal soleh kita. Mari kita perhatikan fenomena laut 2 warna yang sudah tercantum dalam Al-Quran. Adapun manfaat berpikir kritis diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Yang kelima, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Dan yang keenam, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan berpikir kritis berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis di atas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal sehat. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah alam semesta bagi manusia. Yang ketiga, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing. Yang keempat, menjadikan ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam. Yang kelima, menjadikan ayat-ayat kauniyah atau alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek. Dan yang keenam, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.